Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Kita berada di stasiun Tanah Abang, tepatnya di atas JPO yang menghubungkan stasiun Tanah Abang untuk akses keluar dari stasiun ya, yang berada di sekitar Jati Baru. Nah, di bagian bawah sini terdapat para penumpang yang cukup banyak. Ini hari Minggu. Kemudian penumpang ini menunggu kereta jurusan ke arah Duri, Angke, Kampung Bandan ya untuk line Cikarang. Nah, seperti kita ketahui ya, Pemprov DKI bersama dengan Departemen Perhubungan dan KAI sendiri akan memperluas stasiun Tanah Abang ini ya. Sampai di manakah progresnya, kita rehat sejenak. Terima kasih kami kepada sahabat baru yang telah bergabung di On Road Indonesia dan sahabat yang mendukung On Road Indonesia berkembang makin baik, berbagi informasi yang bermanfaat bagi kita semua para pengguna moda transportasi, para pengguna infrastruktur Jakarta dan sekitarnya. Nah, Tanah Abang sendiri salah satu stasiun yang cukup besar sebenarnya dan cukup lama ya, karena sudah ada dari sejak zaman Hindia Belanda. Di stasiun ini penumpangnya lumayan padat dari hari ke hari dan semakin ramai. Oleh itu sesuai dengan rencana pemerintah ya, bersama dengan Departemen Perhubungan ya, Pemprov DKI serta KAI akan memperlebar dan memperluas stasiun Tanah Abang dengan membangun area baru di sekitar depo ya. Deponya sendiri berada di agak ke barat ya dari area stasiun. Seperti kita ketahui ya, si stasiun Tanah Abang ini sendiri itu adalah stasiun kelas besar ya, tipe A yang terletak di Kelurahan Kampung Bali. Jadi ini terletak di Kampung Bali nih, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat. Bersebelahan dengan Kanal Banjir Barat ya, bukan Kanal Banjir Timur, dan melintas di atasnya jembatan layang Kali Baru. Secara sejarah, stasiun ini diresmikan pada tanggal 1 Oktober 1899. Jadi sudah berusia kurang lebih 100 tahun lebih lah paling tidak, oleh sebuah perusahaan kereta api Hindia Belanda yang bernama Stadspoorwegen Westerlinden, SSWL ya namanya seperti itu. Bersamaan dengan dioperasikannya kereta baru ya, Jakarta Angke Rangkas Bitung. Jadi sebenarnya sampai ke Rangkas Bitung itu sudah cukup lama, bahkan sampai ke Merak ya nantinya. Di Tanah Abang sendiri itu lewat beberapa line ya. Salah satunya adalah kereta bandara, cuman kereta bandara tidak berhenti di sini. Nah, line yang ada atau jalur-jalur yang ada di sini ada 6 jalur ya tadi. Ya, jalur pertama itu dipergunakan untuk menuju ke arah depo, langsirnya menuju ke arah depo, dan deponya sendiri sekarang akan dipergunakan untuk memperluas stasiunnya, area stasiun. Jadi tidak lagi dipergunakan jalur 1 itu, sementara dinonaktifkan. Depo pindah mungkin ke Manggarai ya, dan juga di sekitar Cipinang ada depo baru. Ini kereta yang sedang berhenti ke arah nampaknya ke arah mana ini? Bekasi kah? Nah, kemudian di jalur 2 itu line Cikarang ya, karena line Bekasi Cikarang ini menuju ke arah Kampung Bandan, Angke situ. Ada di line 2. Line 2 tuh ada di sini nih, persis di kiri kita ya. Kemudian line 3 itu arah balik dari Duri Angke menuju ke arah Cikarang ya. Dan itu dua jalur yang memang cukup padat ya, karena dari arah Cikarang ke arah Kampung Bandan dan sebaliknya ramai dipergunakan oleh para penumpang. Di sekitar Tanah Abang ini makin ramai karena Tanah Abang sendiri merupakan salah satu pusat perbelanjaan baju tekstil terbesar yang ada di Jakarta, mungkin juga di Asia Tenggara. Karena kalau kita dengar pembicaraan dari para pengunjung itu banyak juga yang dari negeri jiran ya datang ke Indonesia untuk melihat-lihat produk-produk dalam negeri. Kemudian ada jalur keempat ya, itu biasanya ada di bagian tengah hanya untuk langsiran. Nah, 5 sama 6 ini untuk line Rangkas Bitung ya. Yang 5 itu dari arah Rangkas Bitung menuju ke arah sini, ke arah stasiun Tanah Abang. Kemudian jalur 6 paling pinggir menuju ke arah Rangkas Bitung. Seperti biasa, kereta itu beda dengan kendaraan bermotor ya, menggunakan jalur kanan untuk maju ya. Kalau kita kan jalur kiri maju untuk kendaraan. Itu hanya
berdasarkan negara lah ya, negara-negara Commonwealth atau Inggris itu memang untuk kendaraan bermotor menggunakan lajur kiri karena setirnya ada di kanan. Yang susah setir kanan tapi menggunakan lajur kanan ya, jadi mau motong itu melihat spionnya juga agak-agak lebih hati-hati. Nah, yang paling kanan itu menuju ke arah depo ya. Kemudian ini adalah line tadi Cikarang. Dan ini adalah para penumpang, aktivitas para penumpang di hari Minggu. Cukup ramai juga karena Tanah Abang sendiri tadi sebagai pusat perbelanjaan yang cukup besar di kota Jakarta. Di bagian atas nih kita dapat melihat area dari depo yang sudah diratakan, kemudian belum ada pergerakan yang signifikan di sini pembangunannya. Apakah itu memulai dengan alat-alat berat, menempatkan alat berat, memulai drilling dan seterusnya ya, tidak kita lihat di sekitar sini. Yang kita lihat cukup masif adalah di sekitar Manggarai, karena Manggarai sendiri akan menjadi stasiun sentral pada tahun 2025, tinggal memikirkan aksesnya seperti apa. Karena PR akses ke arah Manggarai memang cukup besar ya, area masuk ke terutama pintu timur dari stasiun. Baik, kita kembali ke sini, area depo itu kita lihat juga ada rel yang sudah diputus, sudah dipagar juga ya, tinggal mungkin dilanjutkan. Pepohonan masih ada di sekitar sana. Ini yang kita tidak tahu kapan dimulainya. Yang jelas targetnya malah akan selesai di tahun depan ya untuk perluasan. Nah, dengan adanya perluasan tadinya jalur yang bisa dipergunakan untuk line Rangkas Bitung ada 2, line Cikarang ada 2, kan 4 ya, nantinya akan menjadi 6 jalur dan masuk ke area perluasan ini juga ya. Ke arah sana itu menuju keluar dari stasiun serta ke arah Skybridge yang ada. Ini tadi bagian bawah ya, kita perhatikan penumpang cukup banyak dan ini hari Minggu. Kalau hari kerja ini akan lebih banyak lagi dan sangat padat di sekitar sini. Untuk integrasi dengan berbagai moda transportasi lainnya seperti Transjakarta, di sekitar stasiun Tanah Abang ini ada banyak sekali jurusan yang bisa diambil, baik itu Transjakarta dan juga non Transjakarta. Kemudian ada lintas perbatasan ya, ini Metro Trans seperti itu, serta Mikrotrans ya, yang seperti Jaklingko dan lainnya, cukup terintegrasi. Dia ke bagian atas ini layang Kalibaru ya, jadi sebenarnya layang itu melintasi sisi bawah dari stasiun. Salah satu kereta kita lihat dari sisi atas ya, kereta di sini semuanya menggunakan KRL ya, menggunakan listrik aliran atas, tapi nampaknya juga ada kereta diesel nggak lewat di sini, kita belum tahu. Ini kalau kita melihat dari sisi atas ya, ada 2 peron yang berada di stasiun ini melayani 4 jalur yang ada. Yang di sebelah kiri ya, ini adalah yang line Rangkas Bitung. Kemudian setelah ini kan ada satu stasiun lagi ya, Duri untuk transit. Ini Tanah Abang juga transit, Duri juga transit menuju ke arah Grogol, Tangerang dan seterusnya. Jadi juga cukup penting. Duri sendiri juga kita lihat ada mungkin cukup padat ya pada waktu itu dan butuh akses lebih banyak menuju ke arah peronnya kalau menurut pemerhatian kita ya. Bila kita perhatikan dari media ya, di tribunjakarta.com, nanti linknya bisa dilihat di bagian description. Sebenarnya Pak PJ Gubernur bersama Pak Kementerian Perhubungan Pak Budi Karya itu sudah meletakkan batu pertama pada saat April kemarin ya, akhir April, atau groundbreaking namanya. Tentunya ini bisa dilanjutkan, bisa di speed up ya, agar stasiun ini benar-benar dapat lebih nyaman ya, membantu masyarakat transit di sekitar sini, dan juga bagi para penumpang yang naik turun di stasiun ini lebih nyaman ya, dan lebih memadai lah. Tinggal jumlah kereta ya, jumlah kereta KRL-nya.
Di bawah ini adalah kereta bandara yang hanya berhenti di BNI City dan di Manggarai. Jadi di stasiun Tanah Abang hanya lewat saja. Luas lahan baru tadi depo yang akan dibuat bangunan baru, memperlebar dan memperluas stasiun Tanah Abang adalah 4 hektar. Lumayan sebenarnya. Anggaran yang akan dipergunakan adalah 380 miliar, hampir 381 miliar, dan akan rampung ya pada Desember 2023 kalau kita baca di media. Namun dari pekerjaan yang belum ada sekarang ya, kita belum tahu nih apakah benar akan selesai di Desember nanti. Kita pantau bersama. Bangunan utama nantinya dari stasiun yang sudah direvitalisasi adalah 12.000 meter persegi. Itu cukup besar ya. Kemudian bangunannya juga punya 2 lantai yang dilengkapi dengan area komersial ya, fasilitas pendukung lainnya, fasilitas umum, mungkin ada tentunya musola, toilet ya, itu standar lah. Kemudian lagi area-area untuk concourse ya, pertukaran penumpang, area komersial, serta area yang penting lagi buat dia disabilitas. Jadi kurang lebih yang akan dikerjakan di stasiun Tanah Abang ini adalah pembangunan stasiun baru yang di area 4 hektar tadi, penambahan jalur kereta api yang sekarang ini 2 peron dengan 4 jalur, nantinya akan menjadi 3 peron 6 jalur ya. Jadi ada penambahan peronnya sebenarnya menambah jadi 4, tapi jalurnya jadi 6 ya. 1 peron lagi mungkin untuk integrasi atau hal lainnya yang penting ada di stasiun Tanah Abang ini. Oke, targetnya ya kalau kita baca adalah di September 2024 ya. Berarti tadi ada kesalahan penulisan oleh si media. Mudah-mudahan selesai ya, kita pantau bersama karena akan bermanfaat bagi para pengguna kereta. Salam sehat.